Saya akan membahas strategi marketing McDonald's dalam 5 aspek ini. Seperti apa keberhasilan atau kegagalan yang dilakukan oleh McDonald's, berikut hal terkait dalam masing-masing aspek tersebut. Tanpa membuang waktu, mari kita mulai dengan pembahasan strategi produk. Banyak ulasan mengungkap kekecewaan terhadap menu McDonald's yang satu ini. Mereka terjebak dalam ekspektasi promosi yang menggunakan artis BTS. Chef Arnold sampai menyempatkan diri membeli BTS meal, juga memberi review kecewa, tidak sesuai ekspektasi. Saya melihat respon demikian merupakan keberhasilan strategi promosi McDonald's dalam membuka segmen baru pembeli paket Happy Meal, yang merupakan menu pembawa kontribusi penjualan yang sangat baik dan mampu mendorong pendapatan serta keuntungan McDonald's. McDonald's memiliki 2 sasaran dalam strategi Happy Meal, yaitu menggunakan pengaruh kekuasaan anak-anak dalam menentukan pilihan restoran saat bersantap keluarga, sekaligus untuk mendidik anak-anak mencintai McDonald's karena mereka adalah regenerasi pelanggan McDonald's saat kelak mereka memiliki uang sendiri. Berapa besar pasar Happy Meal dan seperti apa kontribusinya terhadap pendapatan McDonald's? Pada tahun 2016, satu biro bernama Sense 360 melaporkan hasil riset, hampir 15% pengunjung McDonald's membeli menu Happy Meal. Bahkan mereka menyatakan McDonald's berhasil menjual 250 paket Happy Meal setiap 3 detik. Amazing ya? Dalam kondisi pandemi COVID seperti sekarang, boleh dikatakan anak-anak tidak memiliki pengaruh kekuasaan sama sekali. Mereka harus patuh mengikuti perintah orang tua. Sehingga McDonald's perlu memiliki terobosan untuk mengembalikan porsi pendapatan penjualan yang hilang. Justru kalangan remaja dan kaum muda yang bosan terkurung dalam pandemi ini memiliki kekuatan dan pengaruh untuk melakukan pembelian. Maka McDonald's menggunakan celah peluang ini untuk menutupi defisit pendapatan yang hilang dari pasar anak-anak. Nanti saya sambung cerita bagian ini karena kita harus lanjut dulu kepada pembahasan produk. Kalian pasti bertanya, mengapa harus McNuggets? Emang nggak ada menu lain? Untuk menjawab hal ini, kita mesti memahami konsep produk dan kebijakan pengembangan menu yang dianut restoran fast food seperti McDonald's. Restoran fast food memiliki karakter berbeda dibanding restoran lain, seperti restoran casual dining, bahkan fine dining. Produk restoran fast food memang terbatas pada menu yang pengolahannya dapat dimasak dalam jumlah banyak sekaligus. Walau demikian, dari segi rasa tetap dapat diterima oleh kebanyakan orang, sehingga menu itu dapat cepat disajikan. Dapur restoran fast food hanya memiliki peralatan primer, dan mekanisme kerjanya dilakukan secara sistematis. Oleh karena itu, tidak diperlukan orang sekelas chef untuk mengoperasikannya. Dalam kasus McDonald's, peralatan dapur yang tersedia hanya griddle untuk manggang burger, sandwich, grilled chicken ataupun wraps, dan fryer untuk menggoreng fried chicken, fries, nuggets, serta pies. Jadi, jangan berharap
McDonald menyajikan masakan ala restoran karena peralatannya memang tidak tersedia. Kalau kalian masih tidak puas dengan penjelasan itu, tonton terus video ini, karena di bagian strategi marketing, nanti saya akan memberitahu kalian kenapa BTS Meal isinya cuma chicken nuggets. Dan nanti kalian akan terkejut kalau tahu hal itu. Sekarang saya lanjut dulu penjelasan kebijakan pengembangan menu di restoran franchise seperti McDonald. Walau memiliki franchise McDonald, bukan berarti boleh sesuka hati menentukan dan membuat menu sendiri. McDonald memiliki apa yang disebut core menu. Menu ini wajib tersedia dan dijual di semua outlet McDonald, di negara manapun di seluruh dunia. Big Mac masuk kategori ini. Ada lagi yang disebut dengan favorite menu. Kategori produk ini dapat dipilih oleh franchisee, tidak ada keharusan. Masing-masing negara boleh memilih sesuai kesukaan dan potensi pasar mereka. Quarter Pounder tidak dijual di Indonesia seperti di negara lain. Burger itu berisi 1/4 pound daging sapi murni. Pasti harganya akan jadi mahal. Sehingga bisa membuat kesan harga keseluruhan McDonald's menjadi mahal. Sebaliknya, McDonald juga menyerap menu kesukaan budaya masing-masing negara menjadi satu kategori yang disebut regional menu. Menu ini mungkin tidak tersedia atau dijual di negara lain, tetapi McDonald mengizinkan penggunaannya apabila ada negara sekitar yang ingin menjual produk itu. Saus istimewa yang digadang-gadang BTS Meal merupakan contoh regional menu yang diangkat oleh McDonald untuk memberi sentuhan kesan Korea sesuai negara asal artis BTS pada menu McNuggets yang sebenarnya sudah ada tersedia di semua negara. Sekarang kalian paham kan apa yang terjadi dengan menu BTS Meal? Saya lanjut sedikit lagi deh supaya kalian lebih memahami mengapa BTS Meal bukan makanan Korea seperti bibimbap. Apabila ada negara yang ingin mengajukan usulan menu baru, maka harus mengikuti proses verifikasi dan validasi yang memakan waktu, mulai dari konsep produk, rantai pasokan, hingga proses pabrikasinya. Kalian ingat, bagaimana sulitnya waktu kita mengajukan menu nasi putih untuk jadi teman makan fried chicken yang dulunya cuma ada french fries. Dalam situasi pandemi COVID ini, McDonald's dalam posisi sulit apabila mesti meluncurkan menu baru. Bukan hanya terbentur pada proses pengembangan produknya, untuk pengadaan bahan baku domestik Amerika saja sudah sulit. Apalagi urusan transportasi logistik dan supply chain untuk 50 negara yang berpartisipasi dalam menu BTS Meal. Jadi kalian paham kan mengapa BTS Meal hanya McNuggets dan McFries? Kita lanjut dengan strategi operasional. Seorang teman bertanya pada saya mengenai lonjakan penjualan BTS Meal. Apakah McDonald bisa menghadapi krisis operasional dengan antrian seperti itu? Apakah karyawan di outlet mampu menyelesaikan pesanan dengan cepat? Bagaimana mengatasi kendala proses waktu pemasakan? Apakah mesinnya cukup? Apakah bahan baku yang tersedia juga cukup? Bagaimana bila kurang?
dan banyak hal terkait operasional. Saya justru menilai penggunaan McNugget dan McFries merupakan kunci keberhasilan strategi operasional McDonald dalam promosi ini. Kedua produk itu merupakan core menu, sehingga dari segi pasokan supply chain sudah terjamin ketersediaannya. Semua negara yang berpartisipasi dalam PTS Meal. Jadi, tidak ada masalah mengenai supply chain bahan baku. McDonald jelas memiliki kalender tahunan, aktivitas marketing yang sudah direncanakan. Ada promosi apa saja, pada bulan apa saja. Setiap kuartal sebelumnya, masing-masing negara diminta memberi konfirmasi jumlah proyeksi penjualan dan pesanan bahan baku yang diperlukan. Karyawan mestinya tidak ada masalah menghadapi lonjakan pekerjaan, karena mereka sudah terbiasa memproses McNugget dan McFries dalam jumlah besar. Dengan demikian, karyawan tidak perlu pelatihan. Menjelang promosi, biasanya manajemen memberikan marketing brief ke outlet, menjelaskan perihal apa saja yang perlu persiapan dan bagaimana antisipasinya. Anda masih ingat aspek operational excellence dalam prinsip Harlem Walkway? Itulah contoh realisasi konsep Harlem Walkway dalam bisnis nyata. Bagaimana McDonald menggunakan sistem organisasi dan manajemen untuk memastikan operasional berjalan efisien. Anda yang belum mengetahui konsep Harlem Walkway dapat menonton video ini. Saya hanya melihat kegagalan McDonald dalam strategi operasional adalah dalam hal penggunaan fasilitas pemesanan terbuka melalui 3 penyelenggara jasa penjualan online, GoFood, GrabFood, ShopeeFood. Sebenarnya, promo BTS Meal dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan loyalitas pengguna aplikasi seluler McDonald. Dengan mendorong instalasi aplikasi tersebut agar dapat memesan BTS Meal, sehingga tidak akan terjadi penumpukan antrean pengemudi ojek online seperti yang terjadi kemarin. Pemesanan terbuka dengan menggunakan jasa penjualan online memang mendorong penjualan lebih dahsyat. Sayang, manajemen McDonald Indonesia kurang cermat dalam mengantisipasi hal itu. Kita lanjut dengan pembahasan strategi marketing. Seperti telah saya bahas di awal, bahwa penjualan menu Happy Meal merupakan mesin uang yang luar biasa untuk McDonald. McDonald merupakan distributor mainan anak terbesar sedunia. Dengan jumlah outlet yang tersebar di seluruh belahan bumi ini, McDonald bisa menjual 1,5 juta mainan anak. Bahkan jumlah itu melampaui penjualan produsen mainan anak sekelas Hasbro dan Mattel. Karena mainan anak itulah, McDonald menjadi restoran fast food paling favorit di pasar anak-anak Amerika. Jadi jelas, McDonald bukan menjual makanan, tetapi menjual mainan. BTS Meal juga menjual merchandise. Memang bukan mainan anak-anak, karena McDonald sedang membidik segmen pasar remaja dan kaum muda. Strategi McDonald berkolaborasi dengan BTS bukanlah hal baru untuk mereka. McDonald sudah memiliki konsep yang disebut Celebrity Meal. Sejak pandemi COVID-19 menerpa Amerika,
membuat rontok penjualan McDonald. Ternyata, inisiatif celebrity marketing dengan menggunakan musisi Amerika Travis Scott dan J Balvin ternyata cukup ampuh mendongkrak penjualan. Sehingga McDonald makin berhasrat menggunakan BTS untuk menggeber penjualan global. McDonald membuat menu celebrity meal untuk mereka, yaitu Travis Scott meal dengan quarter pounder cheese, J Balvin meal dengan Big Mac, dan BTS meal dengan McNuggets. Kalau BTS kebagian McNugget, memang sudah jatah giliran produk itu yang di-endorse. Jadi kalian tidak usah kecewa atau protes kenapa BTS meal isinya cuma nuggets. Untuk marketing gimmicknya, maka dibuatlah narasi seolah BTS menyukai McNuggets dan memilih saus Cajun dan sweet chili. Terlepas apakah seluruh anggota boyband BTS itu menyukai atau tidak. Kenyataannya, kedua saus itulah yang tersedia dalam perbendaharaan menu regional yang siap digunakan secara masif. Itulah hebatnya orang marketing, bisa dengan kreatif menciptakan sensasi. Saya menilai penggunaan figur artis BTS merupakan kunci kesuksesan strategi marketing McDonald dalam promosi ini. Penjualan BTS meal bakal jauh melampaui penjualan Travis Scott yang sebelumnya digadang-gadang sebagai celebrity meal terbaik McDonald. Bahkan diprediksi BTS meal akan membuat rekor sejarah baru, mengalahkan kesuksesan promosi Monopoly yang selama ini menjadi keunggulan McDonald sejak tahun 1987. Monopoly meal digunakan berulang kali berganti modus promosinya. Tidak sia-sia McDonald mengeluarkan biaya besar untuk berkolaborasi dengan BTS, yang memang memiliki kekuatan basis penggemar yang sangat besar dan fanatik. BTS Army tersebar di berbagai negara, diperkirakan lebih dari 90 juta penggemar. Inilah 10 negara terbesar penggemar BTS. Itu masih belum termasuk India dan beberapa negara lain yang belakangan ini mulai menggandrungi BTS seiring penyebaran demam budaya Korea melalui Korean food, K-drama, dan K-pop. Semakin menarik ya. Kita lanjut sekarang ke strategi revenue. Anda tentu bertanya, mengapa McDonald mau mengeluarkan biaya besar untuk kolaborasi dengan BTS? McDonald Corporation memiliki 3 sumber finansial. Lebih dari 50% pundi dolar McDonald berasal dari pasar global, karena pasar Amerika hanya sekitar 40%. Walau secara jumlah outlet domestik lebih banyak. Secara global, jumlah outlet di wilayah Asia merupakan terbesar kedua setelah Amerika. Sayang, BTS tersandung isu politis dengan Cina dan Jepang, sehingga aktivitas BTS di negara itu tidak diperkenankan. Indonesia sebenarnya belum seberapa. Bayangkan, apabila tidak ada isu dengan Cina dan Jepang, maka betapa dahsyat kekuatan dan dampak BTS meal di pasar Asia. Karena Cina dan Jepang merupakan negara penyumbang dolar terbesar bagi McDonald.
Saya menilai penggunaan selebriti BTS juga merupakan keberhasilan strategi revenue dalam promosi ini. Kita lanjut berikutnya dengan strategi sustainable. Sustainable marketing adalah strategi pemasaran yang ramah lingkungan dan sosial dalam hal produk, praktik bisnis, dan nilai merek. McDonald's selama ini sudah menjalankan prinsip sustainable marketing secara global maupun regional, termasuk McDonald's di Indonesia. Sayang kejadian kericuhan antrian pengemudi ojek online membuat cacat debut McDonald's BTS Meal berakhir dengan penghentian penjualan, dan beberapa outlet McDonald's di beberapa kota sempat ditutup. Berita itu bahkan terekspos hingga ke luar negeri. Semoga kejadian ini menjadi pelajaran berharga untuk kita semua. Mungkin kita perlu belajar dari Singapura yang menunda peluncuran BTS Meal. Menyadari pandemi COVID di sana masih mengkhawatirkan. Kemaslahatan masyarakat lebih utama daripada mengejar ekonomi. Saya menilai manajemen McDonald's Indonesia gagal menerapkan strategi sustainable dalam promosi BTS Meal. Hal ini perlu menjadi catatan penting bagi pengusaha kuliner serta pimpinan manajemen restoran dan kafe untuk lebih cermat dalam melakukan antisipasi sebelum menyelenggarakan aktivitas marketing dalam skala besar. Jadi bagaimana pandangan Anda sekarang? Penilaian saya untuk strategi produk berhasil. Strategi operasional berhasil. Strategi marketing sukses. Strategi revenue sukses. Strategi sustainable khusus Indonesia gagal. Kalau menurut penilaian Anda sendiri gimana? Silakan tulis pendapat dan pemikiran Anda di kolom komen di bawah. Apabila Anda merasa video ini bermanfaat, bagikan kepada teman-teman agar mereka juga memahami hal ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notification agar Anda tidak ketinggalan update video terbaru dari saya. Kami juga memiliki video menarik lainnya seperti yang ini. Silakan tonton koleksi video Helm Work untuk menambah wawasan dan membangkitkan inspirasi Anda dalam mengelola bisnis kuliner dan kafe.